Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan merakit PC lagi ya, dimana PC-nya hampir sama seperti yang rakitan dulu lah. Karena memang kebanyakan orang tuh memesannya seperti ini, GTX 750 Ti dengan Core i5 3470 maupun 3550. Ya banyak orang yang memesan itulah. Tapi yang membedakan di sini tuh dia tuh menggunakan CPU cooler ini, Hyperion, ini ya, clone. Dan juga berbeda sedikit lah daripada rakitan yang sebelumnya. Ya nggak sama-sama juga sih, tapi ada perbedaan sedikit atau satu part lah. Seperti itu contohnya. Seperti ini ya, ini papannya semua, harganya sekitar 4,1-an. Ya nggak sampai 4,2 juta lah, jadinya ini juga termasuk lebih irit. Dan di sini nanti penampakan PC-nya dia itu RGB semua, full RGB dari segi casing, ada fan-nya juga di sini, dan juga ada RGB CPU coolernya. Meskipun RAM-nya tanpa RGB tapi nggak masalah, berbeda dengan rakitan yang dulu-dulu. Yang ada bedanya lah, yang penting seperti itu. Sebelum saya lanjutkan apa-apa part-partnya ini, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu, dan juga jangan lupa share linknya di deskripsi supaya buat giveaway ya. Selanjutnya yang pertama, saya menggunakan Core i5 3470 yang harganya saat ini itu pada naik semua ya, 590.000 harganya sekarang. Kalau dulu kan 540, 550, tapi sekarang harganya pada naik semua. Core i5 Gen 3 jadinya ya seperti itu, 590.000, cuma prosesornya aja 4 core 4 thread pada naik semua. Dan selanjutnya saya menggunakan MSI H61, ini juga second. Dan di sini saya tuh membelinya dengan harga 450.000. Meskipun linknya tidak ada di deskripsi, tapi emang saya itu memang stok dari teman saya sih, jadinya saya ambil di teman saya, tinggal saya ambil lalu saya rakit. Tapi di teman saya tersebut dia itu tidak ada linknya, jadinya ya seperti itulah. Kalau ingin beli silahkan DM saya untuk mobonya, khusus mobo ya. Tetapi mobonya macam-macam sih, ada yang MSI, Gigabyte, ASRock, dan juga yang lainnya lah, seperti itu. Dan selanjutnya RAM saya menggunakan 2x4 GB. Di sini tuh mereknya Samsung. Aku kasih tahu nih ya. Mereknya Samsung 2 keping di sini ya. Harganya tuh satunya 200.000, jadinya kalau 2 400.000. Harga RAM juga agak naik sedikit, tapi lebih parah prosesor daripada RAM ya kalau harga naiknya ya. Seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan VGA 750 Ti Gigabyte yang dimana dia tuh menggunakan power pin ini ya. Ada yang menggunakan power pin, ada yang tidak. Tetapi kalau yang ini khususnya menggunakan power pin, jadinya nggak masalah, masih tetap irit sih kalau menurutku 750 Ti. Ini tuh harganya 1,250. Kalau besok harganya pada naik sih 1,3 ya kalau nggak salah seperti itu, karena emang nyarinya sangat sulit sekali. Kalau yang ini saya masih dapat dengan harga murah. Dan selanjutnya saya menggunakan SSD ini ya, SSD Agi, ini juga bagus sih, 120 GB. Harganya sekarang 280.000, masih stabil sih. Tetapi ada beberapa merek juga yang lebih murah sih, harganya itu 270 ribuan lah, mereknya Midas Force. Tapi saya tuh dapatnya ini yang harganya 280.000, mereknya Agi, tapi ini juga bagus sih ini ya. Selanjutnya untuk hard disk saya menggunakan 1 tera. Kalau biasanya kan saya tuh menggunakan 500 GB kalau di rakitan sebelumnya ya, tapi kalau yang ini saya tuh menggunakan 1 tera karena request dari sananya inginnya yang lebih besar, 1 tera. Harganya 300.000 kalau yang 1 tera. Kalau yang 500 GB dia tuh 150.000. Ya tinggal dikali 2 lah. Selanjutnya untuk power supply saya menggunakan ini Firefire Blackshear. Sudah dari dulu banget sih, sudah saya pakai 10 kali atau lebih ya Blackshear-nya ini. Dia itu sangat bagus sih dengan harga murah, jadinya saya merekomendasikan ini power supply-nya, sangat rekomend meskipun tanpa sponsor ya. Saya juga bagus banget sih kalau yang ini power supply-nya dengan harga murah 330.000, 450 watt, 80 plus, dan juga ya bagus lah kalau menurutku, cukup lah daripada merek lainnya. Saya lebih suka yang ini. Dan selanjutnya untuk CPU cooler-nya saya menggunakan ini Hyperion Cyclone ya, ini ya namanya Cyclone di sini, yang dimana dia itu ada RGB-nya semua memutar di sini seperti ini ya, RGB-nya banyak banget. Ini tuh saya beli dengan harga 75.000 kali yang ini seperti ini ya. Dia tuh full RGB. Apakah bagus atau tidak nanti kita akan lihat aja dari segi performanya untuk mendinginkan Core i5 3470 ya. Yang dimana dia itu support Intel dan juga AMD ya, universal lah kalau bisa dibilang seperti itu. Untuk reviewnya nanti sudah ada ya, untuk yang ini ya, di video sebelumnya ini sudah ada reviewnya. Dan selanjutnya saya casing menggunakan itu Cube Gaming Piron. Ya udah banyak banget sih yang memakai ini karena ini sangat bagus dan juga harganya murah, 330.000. Sirkulasi udaranya juga bagus, tampilannya juga menarik. Cube Gaming Piron ada putih ada hitam, kalau yang ini hitam. Harganya 330.000, kalau sekarang itu naik 340.000. Kalau sekarang ya, sesudah saya membeli ini harganya naik di toko dekat saya sih ya, harganya naik. Selanjutnya yang terakhir saya menggunakan ini PC coolernya ini ya, PC cooler FX 120/3 ini. Harganya 40.000. Saya memakai ini terus sih dari dulu sampai sekarang karena harganya murah dan juga rainbow-nya bagus warnanya.
Saya merekomendasikan ini PC coolernya ini dengan harga murah, ada kabel molek dan juga 4 pin untuk konektornya ini. Dan untuk lainnya sih yang kurang paling SATA 2 sama kabel SATA 3 ya. Kalau dari saya sih saya kasih free sih, jadinya nggak masalah. Dan totalnya yaitu 4,2 juta. Tinggal udah beli aja, semuanya linknya ada di deskripsi, tinggal udah beli. Sangat rekomend sekali sih untuk carry Hori untuk saat ini ya, karena harganya pada naik semua termasuk VGA yang ini. Jadi ini masih rekomend sekali untuk bermain game yang ringan-ringan, nggak masalah, sampai ke medium seperti PUBG atau yang lainnya. Dan nanti saya akan tes di game-game yang lainnya seperti Apex Legends, CS dan juga Benchmark yang lainnya lah seperti itu. Dan kita akan lanjut saja ke rakitnya. Yuk. Dan lalu yang pertama saya akan tes untuk booting Windows-nya, yang dimana saya menggunakan AG SSD-nya, dan kita tes dari tombol powernya, kita tunggu aja sampai ke desktop. Dan dia mendapatkan 23 detik. Kalau bisa dibilang sih ya cukup cepat sih kalau yang ini. Ya standar SSD lah, yang penting di bawah 25 detik. Jadinya ya lumayan bagus. Mungkin di beda komputer bisa lebih cepat, bisa lebih lambat ya, tapi kalau yang di sini standar seperti ini. Dan selanjutnya kita tes di hard disk Sentinel, yang dimana kita cek SSD-nya yaitu 100% semua, dan juga suhunya 40 derajat. 40 derajat bisa dibilang dia itu cukup ya antara panas dan juga dingin lah, pertengahan lah. Lalu harddisknya dia itu 100% semua dan juga perfect. Lalu dari segi suhunya dia itu 33 derajat. Bisa dibilang dingin kalau yang suhunya Seagate-nya ini, karena kalau barang second tuh random ya, ada yang bagus ada yang tidak. Lalu selanjutnya kita tes di Crystal Disk Mark, yang dimana saya akan mengetes SSD AG-nya, dia itu mendapatkan 284 untuk membacanya dan juga menulisnya 258. Ini wajar karena mobilnya tersebut tidak support SATA 3, jadinya ya seperti ini, hanya di bawah 300, jadi kalau masalah masih di atas 250-an lah. Jika kita bandingkan dengan harddisk, ini tuh masih lebih cepat daripada harddisk. Wajib pakai SSD untuk zaman sekarang ya, untuk Windows-nya. Dan selanjutnya kita cek di HW monitor, yang dimana minimalnya tidak ngapa-ngapain di desktop, dia tuh mendapatkan 40 derajat. Ya terbilang agak panas, agak dingin juga sih. Ini saya tes juga di siang hari, dan juga maksimalnya mendapatkan 80 derajat. Ya wajar sih ya, yang penting tidak sampai overheat di atas 90-an lah, nggak masalah. Dan untuk suhu maksimalnya saya tes di 5 kali Cinebench R15 di tes CPU ya, seperti itu. Dan selanjutnya di tes di Cinebench R15, CPU-nya mendapatkan 435 CP dan juga OpenGL-nya mendapatkan 64 fps. Yang dimana saya menggunakan GTX 750 Ti 2GB yang menggunakan power pin. Kalau menurutku VGA yang menggunakan power pin dia tuh malah lebih bertenaga atau lebih full lah performanya lah daripada yang tidak menggunakan power pin, meskipun sama-sama 750 Ti ya, kurang lebih seperti itulah. Selanjutnya kita tes di benchmark dulu di Resident Evil 6, yang dimana di settingan Full HD dan juga high, yang dimana dia tuh mendapatkan skor 6740 untuk skornya, dan juga ranknya S. Dan juga rata-rata FPS-nya dia mendapatkan 41 FPS. Ya nggak masalah sih untuk bermain game ini di Resident Evil 6, dia tuh masih bagus di settingan high, mendapatkan di atas 30 FPS. Kalau ingin lebih lancar ya di settingan low lah. Selanjutnya kita tes di CSGO, yang dimana saya di settingan Full HD dan juga medium, dan dia tuh mendapatkan rata-rata FPS-nya 165 FPS. Ya masih nyaman sih kalau yang ini. Kalau misal di rata kanan, kalau menurutku sih ya masih di atas 100 FPS lah, masih aman untuk CSGO. Selanjutnya di game Apex Legends, yang dimana di settingan bukan Full HD ya, tapi ini di 1600 x 900, dan juga settingannya ada low, medium, high dicampur lah, dan dia tuh FPS-nya stabil di 60 FPS. Ya lancar lah di settingan tersebut, tinggal Anda setting aja seperti ini jika kalian menggunakan spek yang sama. Dan selanjutnya di game yang terakhir, di game Valorant, dia tuh di settingan Full HD dan juga high, minimalnya mendapatkan 89 fps dan juga maksimalnya 129 fps, dan juga rata-ratanya 109 fps, masih di atas 100 untuk rata-ratanya, masih sangat nyaman sih untuk bermain game ini. Dan selanjutnya di dayanya,
yang dimana daya minimalnya mendapatkan 54 watt, tidak ngapa-ngapain di desktop 54 watt, dan juga maksimalnya mendapatkan 171 watt. Agak besar sih, tapi masih di bawah 200 watt, yang dimana untuk daya maksimalnya saya main game di Valorant di settingan high ya, seperti itu jadinya maksimalnya 171 watt. Seperti itu aja. Kalau menurutku ini sangat rekomend sekali ya, dengan harga 4 jutaan lebih sedikit kalian bisa mendapatkan ya spek seperti ini untuk bermain game online maupun offline yang menengah, nggak masalah, dia tuh masih lancar. Tinggal udah beli aja, listnya ada di sini semua. Mungkin linknya ada di deskripsi semua kecuali VGA-nya ya, mungkin karena memang VGA-nya tersebut dia tuh sudah lama saya membelinya pada saat harganya segitulah 1,250.000. Kalau sekarang sih harganya 1,4 1,5 ya mungkin ya, jadinya nggak usah minder atau apa-apa. Emang ini bisnisnya sudah agak lama sih saya reviewnya, dan seperti itu aja. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video-nya merakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, dan terima kasih sudah menonton.